Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Jadi tujuan kami di sini, kami akan melaksanakan bimbingan mengenai pergaulan bebas. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ida Darmanto dari Prodi Human Konseling semester 5 dan ada teman saya ini. Perkenalkan, nama saya Ainal Bakasumblang dari 5 PKIJ Prodi BK. Oke, coba satu-satu bisa boleh perkenalan dari Mas ini. Perkenalkan, nama saya Mas. Nama saya Muhammad. Sebenarnya ini kelas berapa ya? Dari kelas 10. Bimbingan itu. Jadi dalam proses bimbingan ini pada sifat guru ada antara guru 40 menit ya, 40 menit. Jadi 40 menit ini kami dalam melakukan bimbingan ini ada seperti yang saya ini jadi ada dengan hidung dia teman-teman dengan hidung bisa dari ini teman-teman dengan hidung nanti fokus jadi yang mata dengan kuping dengan hidung dengan rambut dengan kuping ya. Ini kita fokus. Oke, jadi di sini kan kita akan melaksanakan bimbingan. Jadi saya jelaskan dulu mengenai bimbingannya. Jadi bimbingan di sini metode diskusi ya. Nanti teman-teman boleh kalau ada yang mau tanyakan atau apa boleh bersuara. Jadi di sini kita mulai membahas mengenai pergaulan bebas. Jadi teman-teman udah tahu belum pergaulan bebas itu gimana? Pergaulan bebas yang teman-teman rasakan itu seperti apa? Contohnya keras ini. Gimana? brosur seperti ada narkoba, hubungan bebas dan lain sebagainya. Oke, jadi lihat di brosur ini ya. Yang pertama ada apa itu pergaulan bebas nih. Jadi kan bisa dibaca nih, pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang di mana melewati batas kewajiban atau aturan dan normal. Jadi teman-teman di sini apakah sudah mengerti tentang ini pergaulan bebas? Terus apakah teman-teman di sini kayak mengetahui faktor penyebabnya apa? Selain dari sini ya, Faktor terjadi pergaulan bebas itu biasanya terjadi karena faktor apa ya?
Jadi kan di sini jadi biasanya faktor pergaulan bebas ya, penyebabnya biasanya karena pergaulan dengan teman. Kan biasanya kan kalian kalau mainnya bersama teman-teman yang kayak kayak ya madung, kayak sering mabuk-mabuk gitu atau sering seks bebas, nanti kan kalian bisa jadi terbawa kan. Nah itu bisa menjadi salah satu penyebab kalian terbawa ke pergaulan bebas itu. Kemudian dari dampak pergaulan bebas ini udah tahu lah ya. Yang pertama ada kehamilan di luar nikah, yang kedua penyalahgunaan narkoba, yang ketiga ada seks bebas. Dari pertama, apakah kalian sudah mengerti seks bebas? Seks bebas. Oke, saya jelaskan. Jadi seks bebas kan apa ya? Kayak hubungan suami istri tapi yang tidak pakai alat nikah gitu ya. Di luar nikah, jadi hubungan apa namanya ya lawan jenis tetapi di luar nikah, atau sering dilakukan lah di kalangan remaja ini. Kemudian dari penyalahgunaan narkoba, jadi kan di sini pastilah kayak teman-teman kan biasanya dari SMA kan biasanya terbawa teman nih banyak. Masnya dari apa, kelas berapa, 10? Kan terbawa teman-teman, biasanya kan ada yang madung-madungan, ada yang minum-minum. Nah jadi kan biasanya faktor penyebab itu karena terus lingkungan itu kan jadi kalian bisa terbawa. Terus apa ya, kalian biasanya kan narkoba biasanya kan buat pelampiasan. Jadi ketika kalian merasa kayak pusing karena tugas, stres, kan biasanya kan banyak anak-anak untuk melampiaskan ke minuman keras ini. Kayak ya udah tau lah gimana pergaulan sekarang. Kemudian ada pentingnya pendidikan kesehatan bagi remaja dan keluarga agar terhindar dari pergaulan bebas. Jadi pentingnya atau untuk mencegah ini biasanya harus ada komunikasi antar orang tua dan anak. Itu harus kayak gimana ya, kayak orang tua itu harus mengedukasi atau apa namanya, lupa, mengajarkan jangan kayak orang tua itu membiarkan anak itu pergaulan bebas lah. Kemudian ini ada edukasi sejak seks ini. Apakah kalian dari SD udah pernah diedukasi mengenai seks Bebas apa? Iya, dapat pelajaran dari SD. Oh, jadi udah ada edukasi ya teman-teman. Di sekolah di SMP sama SMA ini pasti ada guru BK-nya yang mengajarkan terkait edukasi seks bebas ya. Kemudian ada untuk menghindari ya melakukan kegiatan positif. Nah kalian biar tidak terbawa ke seks bebas atau narkoba, kalian bisa membawa ke kegiatan positif kan, seperti kalian kan di sini mondok kan. Nah bisa, daripada kalian kayak ada masalah berat, malah mending dibawa ngaji kan, bisa daripada melampiaskan ke narkoba, nanti narkoba dan lain-lain malah bisa sendiri. Tapi juga banyak kegiatan di pondok juga kan, seperti ekstrakurikuler sepak bola dan lain sebagainya ya. Kemudian dari teman-teman nih, apakah ada yang ingin berbicara? Silakan mengenai materi ini ya, yang sudah dijelaskan tadi. Bisa. Silakan. Teruskan, kapan beli? Silakan.
dari masnya tadi, dari penjelasan tadi saya, apakah sudah mengerti akibatnya ini melakukan ini narkoba dan seks bebas? Dampak buruknya sudah tahu ya, bagaimana, apa dampak buruknya apa kira-kira menurut Mas setelah tadi kita diskusi bareng-bareng? Menurut Mas aja dampak buruk yang terjadi bila seseorang melakukan minum narkoba dan seks bebas. Menurutnya Mas itu aja apa? Gimana? Iya boleh. Mungkin dari yang lain. Apakah kalian setuju dengan jawaban Mas ini, dampak dari ini seks bebas dan narkoba itu merugikan diri sendiri? Nah, merugikan diri sendiri itu gimana? Bisa dijelaskan? Terus ada yang lain selain merusak tubuh atau apa? Atau apa? Ya mungkin dari penyalahgunaan seks bebas sama narkoba itu dapat berdampak buruk juga bagi masa depan ya teman-teman. Kan banyak sekali anak-anak di bawah umur yang sekarang melakukan seks bebas itu terkena HIV, penyakit HIV. Itu kan berdampak juga bagi masa depannya ya. Bisa jadi HIV kan hampir beberapa persen itu bisa menyebabkan kematian ya teman-teman. Terus terkait narkoba juga pastinya jika seseorang remaja melakukan minuman-minuman keras, pasti suasananya itu tidak akan terkontrol gitu loh. Mood-moodnya itu sering berubah-ubah. Terus juga gimana caranya supaya kita dapat meminum narkoba. Misal tidak ada uang, nanti akhirnya berdampak juga untuk mencuri uang, untuk melakukan minum-minuman keras gitu juga ya teman-teman. Dan dampak apa ya, narkoba juga kan bisa jadi ketergantungan kan. Jadi ketika seseorang sudah kecanduan narkoba, ketika dia kayak 1 minggu nggak minum narkoba kan pasti kan ada rasa gimana kan, bisa jadi orang itu kayak merasa pengen minum narkoba atau minum minuman keras, atau jadi malah ada ya orang anak yang karena udah ketergantungan dengan narkoba kayak obat-obatan itu, kalau 1 minggu nggak minum obat malah kayak dia kayak ngerasa sakau atau sakit, badannya panas gitu, jadinya bisa membuat kita jadi ketergantungan inilah minum minuman keras. Kemudian dari Mas ini kan tadi sudah menjelaskan HIV, jadi kan HIV ya, jadi HIV ini kan penyakit yang menular. Nah, jadi ya ini penyebab dari HIV ini kan penyebab dari seks bebas, jadinya kan apa ya namanya, kayak gonta-ganti pasangan, satu orang itu kayak buat berapa orang gonta-ganti ketika berhubungan intim. Nah dampaklah itu penyakit HIV. Gimana teman-teman sudah paham mengenai pergaulan kita? Sudah. Sama misalnya Mas, ketika ada orang yang sedang tercandu narkoba, itu bagaimana cara mengatasinya? Ketika seseorang kecanduan narkoba itu bisa kita tes dulu kejiwaannya mungkin. Nah, semisal jiwaannya itu sudah mulai terganggu, alangkah baiknya kita tindak lanjuti ke psikolog atau psikiater untuk terapi narkoba. Jadi di situ kan terapi dulu ya teman-teman. Misal dia sangat tergantung dengan narkoba, itu jangan langsung misalnya di stop, jadi mipil. Misal 1 hari itu 1 botol, dipipil dulu mungkin setengah botol, seperempat, sampai bener-bener ya minum sama sekali. Misal langsung di stop itu biasa berat, nampak buruk juga. Atau bisa gini Mas, tadi pertanyaan kan apa tadi, bila orang mencegahnya gimana? Kalau sudah orang kecanduan narkoba, bisa ke panti rehab ya, panti rehab narkoba. Jadi di situ itu kayak orang itu di rehab kayak
dia dikasih kegiatan apa, beribadah atau apa. Contoh kayak ada di Panti Rehab Purbalingga, jadi di situ itu kayak apa, rehab orang-orang yang ini kecanduan narkoba tapi melalui teknik kodok. Jadi anak itu, seseorang yang pecandu narkoba itu nanti kayak digodok di kuali besar. Nah habis itu digodoknya itu mulai dari kaki dulu, habis itu turun ke sini perut, habis itu turun ke sini, baru ke sini, sampai digodoknya itu 30 menitan lah. Jadi sebelum anak itu masuk ke kuali yang panas itu, si pasien ini dikasih ramuan dulu, kayak ramuan yang kunir. Nah habis itu masuk ke kuali itu. Nah selesai itu, setelah digodok, pasien itu biasanya disuruh minum degan muda. Nah mungkin itu cara mengatasi orang yang sudah pecandu narkoba, bisa ke panti rehab. Banyak di sini kok panti rehab. Terus gimana tanggapan kalian tentang itu? Apakah ada yang apa gimana tentang ini? Cara menghindari lingkungannya tidak baik, ya pertama mungkin kita berteman dengan orang-orang yang aktif dalam kegiatan positif gitu. Misal di pondok nih kan biasanya banyak kegiatan yang positif. Misal ada juga anak-anak yang ada ya anak-anak yang jarang jamaah. Nah gitu. Tindakannya misal kita berada di salah satu kamar dengan anak-anak yang tidak jamaah, alangkah baiknya kita itu menghindar dulu teman-teman, menghindar bersama anak-anak yang sering jamaah, yang rajin itu, supaya kita terbawa suasananya ya teman-teman. Misal kita rajin tapi kita bersama anak-anak yang kurang rajin tentang jamaah tadi, nanti lingkungan itu mempengaruhi kita juga. Misal teman-teman nggak jamaah, kalau aku jamaah sendirian nggak enak nih rasanya ya. Jadi kayak gitu juga sih teman-teman. Gimana, apakah kalian setuju dengan jawaban Mas ini, atau ada dari kalian yang punya itu tips-tips dari kalian? Apakah ada yang punya itu biar tidak melakukan ini pergaulan bebas? Tapi bisa ditangkap ya jawabannya. Oke, jadi kan mereka sudah mengetahui mengerti ya dari penjelasan tadi. Terus apakah ada yang mau didudukkan mana ini lagi menurut kalian? Apa yang mau dibahas? Ada yang berpikiran kaitan dengan
sebisa itu kan tujuannya baik ya, apa ya, supaya terhindar dari seks bebas, tapi kan dari pihak agama juga apa ya namanya, syarat nikah itu kan harus bisa menafkahi istrinya maksudnya ya mungkin itu udah terbuka kayak pacaran syaratnya. Mungkin gini mas, jadi kan misalnya ini nikah umur kayak setelah 10 sudah nikah untuk menghindari jadi bebas. Nah, sedangkan kan kalian masih butuh pendidikan jenjang kan, masa kalian masih pengen nikah, jadi kan ya mungkin kita kayak jaga-jaga, jadi jangan sampai terbawa ke lingkungan seks bebas ini. Semisal kalian menikah kan nanti malah ya istri dikasih makan apa, terus kan kalian masih bisa melanjutkan ke pendidikan ke atas kan, masa mau apa namanya sekolah terus bawa anak ya masa jadi pada sendiri kan. Kebanyakan dari orang yang menikah muda itu akan terjadi apa namanya perceraian itu juga karena sang suami itu tidak sanggup menafkahi istrinya. Terus gimana teman-teman, apakah sudah paham mengenai ini semua? Oke, jadi kami berbuat dari diskusi ini oke, saya rangkum. Jadi kan kalian sudah melakukan sesi diskusi ya. Kalian kan sudah saya jelaskan mengenai pergaulan apa itu pergaulan bebas, penyebab pergaulan bebas, terus dampak pergaulan bebas itu sendiri, terus ada pentingnya pendidikan kesehatan bagi remaja, keluarga, dari bebas. Nah, kalian kan sudah mengerti kan mengenai hal yang tadi saya jelaskan. Berarti sesi diskusi bimbingan diskusi ini kami tutup dulu ya teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih atas meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.